masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pencuri dan 2 penadah ditangkap polisi di Dharmasraya. Asyiknya menikmati matahari terbenam sambil bermain motor ATV di pantai Pasir Alai. Objek wisata Pantai Gondoria diserbu pengunjung selama libur Lebaran. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa kendaraan angkutan umum pada Jumat pekan silam. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan. Tim SAR mengevakuasi Aidil Fajar, sopir bus yang terjepit di bagian depan karena terhimpit pohon yang tumbang. Setelah berhasil dibebaskan, korban dibawa ke RSUD Pasaman Barat untuk diobati. Peristiwa itu terjadi ketika hujan deras yang disertai angin kencang di Jalan Umum Jorong Batang Tipo, Nagari Lingkuang Awa, Pasaman Barat. Sebuah kendaraan angkutan umum yang melintas di lokasi tersebut ditimpa pohon tumbang. Akibatnya, sopir dan 2 penumpang berhasil dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Namun seorang balita yang berusia 2 tahun meninggal dunia. Sedangkan ibu korban dan kernet bus tersebut selamat dan hanya menderita luka ringan. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan kondisi laporan awal Kapolsek, kami dapat informasi terdapat 1 pohon tumbang di jalan menimpa 1 unit bus angkutan umum dengan kondisi supir terjepit dari badan kendaraan. Pada saat evakuasi dilakukan, masyarakat sudah melakukan pertolongan pertama, dibantu dengan personil yang dahulu datang ke TKP. Diduga, pohon tumbang bersamaan waktunya dengan bus yang melewati jalan itu, sehingga sopir bus tak bisa mengelak. Akibatnya, badan bus bagian depan remuk akibat tertabrak pohon dengan diameter 50 cm. Tak hanya itu, kuatnya benturan itu menyebabkan sopir bus terjepit. Petugas dari berbagai unsur dan dibantu warga sekitar mengevakuasi pohon yang tumbang itu agar jalan bisa dilalui kendaraan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Polisi dari Polsek Pulau Punjung menangkap Syahril Joni, tersangka pencuri barang elektronika. Saat ditangkap, residivis ini tak mampu berkutik karena polisi memepet sepeda motornya dan menjatuhkan Syahril ke tanah. Peristiwa penangkapan ini terjadi di Jorong Ranah, Nagari Sungai Dareh pada Jumat pekan silam. Setelah diamankan, tersangka diinterogasi polisi di lokasi untuk mengetahui rumah penadah yang membeli barang hasil curian Syahril. Karena dikelilingi polisi berpakaian bebas dan bersenjata, residivis ini tak berani melawan dan mengantarkan polisi ke rumah Edi Wong dan Joni Aswir. Di rumah para penadah ini, polisi menemukan sejumlah barang yang dicuri tersangka, seperti laptop, alat pendingin udara, dan barang elektronik lainnya. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dengan inisial SJ, umur 47 tahun. Pelaku tersebut merupakan seorang residivis. Selama ini sudah merupakan incaran bagi kami dari pihak kepolisian. Dengan barang bukti tersebut, polisi menetapkan ketiganya sebagai tersangka pencuri dan penadah barang curian dan segera memproses kasusnya. Dalam waktu dekat, 3 sekawan ini akan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Menghabiskan waktu berlibur di pantai tidak hanya sekedar bermain air dan membangun istana pasir. Namun pengunjung juga bisa memacu adrenalin dengan mengendarai motor ATV di pasir pantai sambil menikmati deburan ombak dan matahari tenggelam.
Semua itu ada di Pantai Pasir Alai, Kanagarian Amping Parak, pesisir selatan. Wisata pasir Pantai Alai tersebut juga menyediakan berbagai macam wahana bermain untuk anak-anak, seperti istana balon, trampolin, melukis, dan lainnya. Satu kali mencoba wahana tersebut, pengunjung hanya cukup membayar Rp10.000 per orangnya. Menurut salah satu pengunjung, dirinya senang bisa membawa keluarga dan anak-anaknya ke objek wisata tersebut. Selain bisa mencoba mengendarai motor ATV di pasir pantai, ia juga bisa membawa anaknya untuk mencoba wahana bermain anak-anak yang disediakan. Bagus. Apalagi tambah dengan pohon pinus kan? Iya. Ada permainan anak banyak. Ba rasanya ko dah. Sana. Lesero dah. Seru ana. Menurut Yuda ke tempat lain ada nak mondek ko? Kurang. Kurang tak? Di sini paling ramai. Di sini bagus, banyak peminat ya bagi perantau banyak pulang. Jadi di sini tempat berwisata lebarannya. Gitu. Jadi ini saya karena pergi ke rumah kerabat, makanya saya diajak main ke sini sama wahana untuk di sini ya untuk mainan anak-anak seperti main balon, main air, ya ada odong-odong juga. Itu aja. Besarnya jumlah pengunjung di Pantai Pasir Alai ini disebabkan karena banyaknya pemudik yang pulang kampung. Ditambah lagi pengunjung dari kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat yang memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Objek wisata yang berada di Kota Pariaman selama libur lebaran tahun ini mengalami peningkatan pengunjung yang fantastis. Kalau selama 2 tahun terakhir terjadi penurunan karena dampak COVID-19, namun kini kembali diserbu wisatawan yang sengaja datang ke daerah ini maupun perantau yang memanfaatkan liburannya dengan berwisata bahari. Dibukanya kembali Festival Pantai sejak Selasa pekan silam, objek wisata di sepanjang pantai Kota Pariaman diserbu oleh pengunjung yang datang untuk mengisi hari libur lebaran tahun ini. Tempat-tempat parkir yang ada diisi penuh oleh kendaraan yang datang dari luar daerah, baik dari Sumatera Barat maupun yang datang dari luar provinsi. Kepadatan pengunjung terlihat di Pantai Gandoriah, banyak pengunjung yang memanfaatkan wisata lebarannya dengan mandi-mandi di pantai yang landai ini. Sengaja mengisi hari lebaran, ya, untuk menikmati indahnya Kota Pariaman. Memang ternyata indah. Pagi tadi kami telah menikmati Pantai Penyu, melihat penangkaran penyu. Kemudian hari ini kami berada di Pantai Telau dengan menikmati itu tadi udah makan gulai ikan ya, gulai ikan segar. Pemerintah Kota Pariaman mengakui kalau tahun ini jumlah pengunjung meningkat lebih dari 100% dibanding 2 tahun sebelumnya. Rata-rata setiap harinya dikunjungi sekitar 50.000 wisatawan. Dari tahun lalu meningkatnya sekitar 100%, jadi ada 2 kali lipat dari tahun lalu. Ya, rata-rata satu hari, ini udah hari ketiga untuk kita laksanakan festival pantai, tamunya sekitar 50.000 sehari. Bagi yang belum sempat berkunjung hingga hari Minggu ini, festival pantai yang digelar pemerintah Kota Pariaman masih akan berlangsung hingga tanggal 15 Mei. Anda bisa menikmati 8 titik objek wisata di sepanjang Pantai Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.